Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Septi Dewi dengan NIM 1750062. Di sini saya akan mempresentasikan hasil seminar saya. Di sini saya akan mempresentasikan seminar hasil saya dengan judul Rekayasa Aplikasi Analisis Kepuasan Pengunjung Menggunakan Metode Importance Performance Matrix atau IPM. Latar belakang. Hutan mangrove merupakan salah satu pesisir yang mempunyai pohon bakau, serta banyak jenis tumbuhan yang hidup serta hewan-hewan yang dapat berinteraksi dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Hutan mangrove berada di daerah pasang naik yang tertinggi di daerah sekitarnya atau di atas permukaan laut, rata-rata pada daerah pantai yang terlindung. Pariwisata sekarang mengalami persaingan dari tahun ke tahun. Pemanfaatan dari sumber daya alam dan potensi pariwisata dari daerah dapat memberikan sumbangan dalam pembangunan ekonomi. Dari sekian banyak objek wisata di Indonesia yang sudah mulai berkembang, salah satunya wisata hutan mangrove. Di Indonesia yang memiliki wisata hutan mangrove yaitu di wilayah Kalimantan, Sumatera, dan Papua. Permasalahan penelitian ini yaitu kurangnya sistem terkomputerisasi sehingga pihak mangrove kesulitan untuk mengetahui tingkat kepuasan dalam pelayanan, kepuasan pengunjung, dan objek wisata secara keseluruhan. Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu objek penelitian di hutan mangrove Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Data yang digunakan ialah kepuasan pengunjung berdasarkan pengisian kuesioner sebanyak 100 responden. Skala Likert yang digunakan dalam penilaian ini adalah skala Likert tingkat kepuasan. Skala Likert tingkat kepuasan. Tidak puas atau TP dengan nilai 1, kurang puas atau KP dengan nilai 2, cukup puas atau CP dengan nilai 3, puas atau P dengan nilai 4, sangat puas atau SP dengan nilai 5. Skala Likert tingkat kepentingan. Tidak penting atau TP dengan nilai 1, kurang penting atau KP dengan nilai 2, cukup penting atau CP dengan nilai 3, penting atau P dengan nilai 4, sangat penting atau SP dengan nilai 5. Dimensi yang digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan adalah tangibles atau bukti fungsi, yaitu bukti fungsi di antaranya petugas dan sarana komunikasi. Reliability atau kehandalan, kemampuan memberikan pelayanan yang akurat dan memuaskan. Responsiveness atau daya tanggap, yaitu respon petugas atas permintaan pengunjung dengan cepat dan tepat. Empati atau empati, yaitu bagaimana tempat wisata memahami masalah pengunjung dengan memberikan perhatian kepada pengunjungnya. Assuran atau jaminan, yaitu memberikan rasa aman kepada pengunjung yang dijamin oleh tempat wisata. Melakukan uji validitas kepuasan untuk mengukur valid atau tidak valid atribut pada setiap dimensi yang digunakan. Hasil output dari penelitian ini ialah atribut pelayanan kepuasan apa yang perlu ditingkatkan lagi dalam kualitas pelayanannya. Penjelasan metode. IPM merupakan metode yang biasa diimplementasikan untuk mengetahui variabel layanan yang berpengaruh besar terhadap seberapa tingkat kepuasan dan loyalitas pelanggan, serta variabel pelayanan yang perlu ditingkatkan kinerjanya dikarenakan ada tidak kesesuaian dengan persepsi pelanggan. Sekarang demo aplikasi atau demo alat. Di sini ada form login, ada user dan password. Kita masukkan user dan password, lalu klik button tombol masuk. Di menu utama terdiri dari kuesioner, metode, dan tombol keluar. Kita klik kuesioner dulu. Lalu kita klik kepuasan dan muncul
nomor kuesioner, nama, jenis kelamin, beserta pernyataannya. Di dalam tombol kuesioner terdapat tombol simpan, hapus data, batal, dan ubah. Kita kembali ke menu utama. Metode, lalu klik tombol metode IPM. Tombol metode IPM terdapat rekap data. Saya klik hasil kuesioner. Di tombol metode IPM terdapat rekap data. Saya klik hasil kuesioner kepentingan dan hasil kuesioner kepuasan, dan saya klik rekap data kepentingan dan rekap data kepuasan, lalu klik derajat atribut kepentingan. Lalu saya tampilkan derajat kepentingan. Lalu saya klik tampilkan derajat kepentingan. Di derajat kepentingan ini terdapat dari atribut 1 sampai derajat atribut 15. Begitu juga dengan derajat kepuasan. Saya tampilkan derajat kepuasan. Lalu saya ke R-Hitung, lalu ke tombol R-Hitung kepentingan. Tampilkan R-Hitung kepentingan. R-Hitung di jumlah kuesioner dikali dengan jumlah perkalian X dan Y dikurang jumlah skor X dikali jumlah Y total item dibagi dengan jumlah kuesioner dipangkatkan 2 dikali dengan jumlah kuesioner dan kumpulan Y pangkat 2 dan seterusnya. R-tabel didapatkan dari hasil perhitungan rumus tin V FDF dibagi dengan hasil penjumlahan ditambah dengan hasil kuadran. Hasil perhitungan R-Hitung dengan R-tabel, jika R-Hitung lebih besar dari R-tabel dan nilainya positif, maka pernyataan dinyatakan valid. Jika R-Hitung lebih besar dari R-tabel, maka pernyataan dinyatakan valid. Saya klik R-Hitung. Lanjut ke R-Hitung kepuasan. Saya klik tampilkan R-Hitung kepuasan, sama aja dengan R-Hitung kepentingan. Kita ke tombol IPM. Tombol IPM terdiri dari nilai indeks kinerja importance atau kepentingan dan nilai indeks kinerja performance atau kepuasan. Kita klik SNIC importance. NIC importance atau nilai indeks kinerja importance atau kepentingan. Pernyataan 1 didapatkan dari nilai skala Likert yang dipilih oleh responden dikali dengan jumlah responden yang dikalikan jumlah responden yaitu 100. NIC importance atau kepentingan, pernyataan 1 didapatkan dari skala Likert yang dipilih oleh responden dikali dengan jumlah responden yaitu 100. Begitu juga dengan nilai indeks kinerja performance atau kepuasan. Saya ke tombol nilai NIC dan nilai bar. Di form NIC dan bar terdapat nilai NIC dan NIC bar. Saya klik nilai NIC dan bar, akan muncul nilai NIC dan nilai NIC bar didapatkan dari total keseluruhan. Begitu juga dengan NIC P dan NIC bar P, atau bisa disebut nilai NIC
kinerja performance, dan nilai indeks kinerja bar performance. Kita ke tombol kuadran. Tombol kuadran. Di sini terdapat kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Sedangkan garis mendatar titik tengah ini merupakan titik tengah 1. Sedangkan garis mendatar merupakan titik tengah 1 dan garis menurun titik tengah 2. Untuk kuadran 1 ditingkatkan, yaitu pernyataan 5. Tempatnya sangat asri. Untuk kuadran 2 yang dipertahankan, yaitu pernyataan 2, menyediakan tempat cuci tangan dan hand sanitizer. Untuk pernyataan 4, yaitu memudahkan pembayaran di loket masuk. Untuk pernyataan 9, yaitu kesabaran petugas dalam melayani pengunjung. Masih dengan kuadran kedua. Pernyataan 11, yaitu petugas segera meminta maaf. Pernyataan 14, yaitu petugas bersikap ramah dan sopan kepada pengunjung. Pernyataan 15, yaitu petugas bersedia menanggapi permintaan pengunjung. Untuk kuadran 3, yang dibiarkan dan dipertimbangkan, yaitu pernyataan 1, kebersihan di mangrove. Yaitu pernyataan 1, kebersihan di mangrove. Dan selanjutnya pernyataan 6. Pernyataan 6 memiliki musola yang bersih dan tempat memiliki musola yang bersih. Pernyataan 7, kecepatan petugas dalam melayani pengunjung. Untuk kuadran keempat, yang dikurangi jika ada yang berlebihan, yaitu pernyataan 3. Petugas menggunakan pakaian rapi dan bersih. Pernyataan 8, merespon pengunjung dengan cepat. Dan pernyataan 10, kepedulian petugas terhadap pengunjung. Pernyataan 13, pengunjung merasa nyaman pada saat di dalam hutan mangrove. Sekian hasil presentasi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.